Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Arina Izni. Saya berasal dari kelas 2G Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya di sini akan menjabarkan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bank umum, bank syariah, bank pengkreditan rakyat, serta pengawasan dan peraturan dalam bank. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu kenapa bank harus diawasi? Jadi, bank itu adalah lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri, perbankan itu menguasai 90% aset industri keuangan. Tujuan penguasaan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi 3 aspek. Yang pertama, memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien, dan mampu melakukan kewajibannya terhadap masyarakat. Yang kedua, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia, serta dapat menunjang pengendalian moneter. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu lalu bagaimana sih sistem pengawasan dalam bank? Jadi, dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengawasi bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau CBS, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar. Yang kedua, yaitu pengawasan berdasarkan resiko, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih perbedaan BPR dengan bank umum di bidang kegiatan usaha? Jadi, bank umum memiliki layanan kartu kredit, sedangkan BPR tidak memiliki layanan kartu kredit. Bank umum umumnya memiliki layanan transaksional yang lebih lengkap seperti ATM, internet, banking, dan lain-lain. Sedangkan BPR tidak sekompleks dan selengkap bank umum. Bank umum dapat melakukan kegiatan valuta asing, sedangkan BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing, kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin OJK. Bank umum menerima simpanan bentuk giro seperti cek, biliet giro, sedangkan BPR tidak memilikinya. Lalu lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu dari mana sih sumber dana bank? Jadi, sumber-sumber dana yang diperoleh oleh bank berasal dari yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dengan banyaknya sumber daya yang bisa diperoleh, bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana bank harus dilakukan secara tepat. Yang kelima yaitu bagaimana sih latar belakang berdirinya BPR? Awalnya, BPR ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat terlepas dari jerat hutang yang diberikan oleh rentenir. Dengan suku bunga yang sangat tinggi, para petani dan buruh merasa hasil jerih payah mereka hanya habis untuk membayar hutang pada pihak rentenir. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk menghapus ketergantungan masyarakat terhadap sistem pinjaman uang yang sangat menjerat itu. Lanjut, pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana sih sistem kerja BPR? Jadi, sistem kerja BPR itu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Yang kedua, yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan ataupun tabungan pada bentuk lain. Namun, pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, kegiatan atau usaha yang dilarang bagi BPR adalah yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Pertanyaan yang ketujuh, apa sih perbedaan bank syariah dan bank konvensional di bidang keuntungan? Jadi, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Dan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya atau usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi, dalam sistem keuntungan, pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil atau margin keuntungan dan fee. Perbedaan dari bunga dan bagi hasil antaranya yaitu jika bunga didasarkan pada jumlah pokok atau pinjaman, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga yang ditentukan secara sepihak oleh bank. Bunga tetap atau tidak tergantung pada kinerja usaha. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Islam. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa melihat untung ataupun rugi pada nasabah. Bagi hasil, jika bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang didapat nasabah dalam pembiayaan. Yang kedua, margin keuntungan untuk bank harus disepakati oleh bersama. Yang ketiga, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Yang kelima, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-8, bagaimana kabar perkembangan bank syariah pada saat ini? Jadi, perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan reaksi pertumbuhan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa isu-isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Namun, pada tahun 2021 ini merupakan tahun yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang masih mengalami pertumbuhan bisnis positif di era pandemi saat ini. Tahun 2021 menjadi titik yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia. Awal tahun ini, ada 3 bank syariah milik negara resmi bergabung, yaitu BRI Syariah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah. Aset hasil merger 3 bank tersebut mencapai sekitar 239,56 triliun. Jadi, bank syariah sampai saat ini masih menunjukkan reaksi pertumbuhan yang sangat positif dan memiliki masa depan yang cerah. Baiklah, sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.